Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan. Saya Sirul Dari, hadir menemani Anda selama beberapa menit ke depan di edisi minggu terakhir bulan Februari dalam menyampaikan informasi seputar Kabupaten Sambas yang terangkum dalam Kominfo Sambas Sepekan. Berita pertama kami hadirkan informasi kunjungan kerja Bupati Sambas dalam rangka peresmian pabrik kelapa sawit PT Mitra Utama Bintang yang terletak di Desa Sabung Subah. Dengan dibukanya pabrik sawit ini, Satono berpesan untuk bisa mengakomodir putra-putri daerah untuk bekerja di perusahaan ini. Bupati Sambas Satono meresmikan pabrik kelapa sawit PT Mitra Utama Bintang yang terletak di Jalan Lintas Kalimantan Poros Utama Desa Sabung, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, Sabtu 19 Februari 2022. Satono mengucapkan selamat serta menyambut baik atas dibangunnya perusahaan perkebunan pabrik sawit yang terletak di Desa Sabung ini. Dirinya menambahkan ini merupakan dampak positif serta iklim investasi di Kabupaten Sambas yang sehat. Peresmian pabrik kelapa sawit PT Utama Mitra Bintang ditandai dengan melakukan prosesi pemotongan pita diiringi serine oleh Bupati Sambas Satono, ditemani oleh Kapolres Sambas dan Dim 1208 Sambas, serta Ketua TPPKK Kabupaten Sambas Yunisa Satono. Dalam sambutannya, Satono juga mengatakan masa pandemi di seluruh dunia sudah memasuki hampir 2 tahun. Dampak negatif sudah dirasakan terutama di bidang perekonomian. Satono berpesan kepada direktur perusahaan yang hadir dalam peresmian kalau bisa untuk diakomodir putra-putri daerah sesuai prosedur. Prestasi Sambas cukup baik ya. 8 bulan saya menjabat sudah mulai masuk investor untuk mendirikan pabrik dan hari ini kita resmikan. Walaupun sektor perkebunan ya, tentu ini membawa dampak positif bagi perekonomian, menambah tenaga kerja di tengah-tengah pandemi, ya kan. Kemudian masyarakat yang punya kebun sawit juga bahagia, semakin banyak pabrik sawit ya, semakin mengurangi monopoli. Tentu ini kabar baik bagi kita semua. Setelah diresmikan, Bupati Sambas bersama seluruh undangan yang hadir menyempatkan diri untuk meninjau langsung seluruh lokasi pabrik kelapa sawit PT Mitra Utama Bintang. Beralih ke Kecamatan Teluk Kramat. Kali ini Bupati Sambas Satono meresmikan penyediaan sarana air minum masyarakat yang disingkat Pasminummas. Tidak tanggung-tanggung, orang nomor 1 di Kabupaten Sambas ini meresmikan 2 lokasi Pasminummas di Teluk Kramat, yaitu di Desa Samustida dan Desa Pipiteja. Minggu 20 Februari 2022, Bupati Sambas Satono ditemani unsur DPRD, OPD terkait dan Ketua TPPKK Kabupaten Sambas lakukan berbagai agenda di Kecamatan Teluk Kramat. Salah satunya peresmian program Pasminummas, penyediaan sarana air minum masyarakat yang terletak di Desa Samustida, Kecamatan Teluk Kramat, Kabupaten Sambas. Kedatangan Bupati bersama rombongan disambut antusias oleh masyarakat Desa Samustida dengan diiringi tabuhan rebana. Terlihat Bupati Sambas sesekali berinteraksi dengan masyarakat sekitar dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti oleh Bupati Sambas yang disaksikan oleh seluruh tamu undangan yang hadir. Program Pasminummas Desa Samustida secara resmi diresmikan. Terlihat Bupati Sambas melihat secara langsung Pasminummas yang nantinya akan mengaliri seluruh masyarakat Desa Samustida. Satu Robi dari 9 program unggulan itu memang kita canangkan selama periodisasi Bupati, Wakil Bupati Satu Robi sampai periode kakak. Karena memang salah satu problem rakyat Sambas dari ujung Paloh sampai Selakau Nun ada air bersih. Iya Pak Surya. Bupati berharap agar program ini dapat terus berlanjut ke desa-desa lain sehingga nantinya masyarakat Kabupaten Sambas tidak lagi kekurangan air bersih. Bupati Sambas Satono didampingi oleh Ketua TPPKK Kabupaten Sambas meresmikan Pasminummas Desa Pipiteja, Kecamatan Teluk Kramat, Kabupaten Sambas pada hari Minggu 20 Februari 2022. Bupati Sambas Satono menyampaikan rasa bahagianya karena dapat meresmikan Pasminummas yang bersumber dari Dau Kabupaten Sambas yang dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa Pipiteja.
Saya bahagia dong hari itu kita bisa sebelumnya hadir resmikan pas air minum dari DAU gitu dan masalahnya tapi bermanfaat walaupun hanya 244 juta tapi dapat sekian puluh kakak menikmati ini. Satono berpesan kepada masyarakat Desa Pipiteja agar fasilitas yang ada dapat dimaksimalkan dan digunakan sebaik mungkin, dijaga dan dirawat serta dilestarikan. Karena fasilitas yang sudah dibangun tersebut walaupun sederhana, berharap dapat bermanfaat bagi masyarakat. Peresmian ini ditandai dengan pengguntingan pita dan pembukaan tirai pada papan nama Pasminumas Desa Pipiteja oleh Ketua TPPKK Kabupaten Sambas. Berita selanjutnya, di Kecamatan Tebas, tepatnya di Desa Mensere, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas melakukan pencanangan perdana Indeks Pertanaman IP 400. Hadir dalam pencanangan perdana tersebut Bupati Sambas Satono. Dirinya berharap produksi padi di Kabupaten Sambas akan meningkat. Bupati Sambas Satono didampingi oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Musanif melakukan penanaman padi sekaligus pencanangan perdana Indeks Pertanaman IP 400 di Desa Mensere, Kecamatan Tebas, Senin 21 Februari 2022. Tanam perdana itu juga diikuti oleh Wakil Ketua DPRD serta anggota DPRD Dapil Sambas II, para anggota Forkopimcam atau perwakilannya, Kepala Diskominfo, PLT Kepala Dinas Kumindak Kabupaten Sambas, Camat Tebas, perwakilan OPD, dan undangan lainnya. Bupati Sambas Satono dalam sambutannya mengatakan dengan pencanangan Indeks Pertanaman IP 400 artinya 4 kali masa penanaman dan 4 kali juga masa panen dalam setahun, sehingga dapat mengenjot produksi padi di Kabupaten Sambas, apalagi dengan luasan tanah area pertanian, serta bibit yang ditanam merupakan varietas unggul. Lebih jauh, Satono menambahkan dengan meningkatnya stok beras, maka Kabupaten Sambas akan semakin tangguh menghadapi tantangan baik perubahan iklim maupun pandemi COVID-19 yang mendorong kepada perwujudan Sambas berkemajuan di bidang pertanian. Alhamdulillah, hari itu kita insyaallah bismillah bukan nyobe, mudah-mudahan terrealisasi visi 4 kali tanam 4 kali panen juga. Kalau tanam tolen 4 kali dan panen sayang juga. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kualitas. Itu saya lihat tuh ada bibit apa cakra buana, varietas cakra buana, agritan. Mudah-mudahan tak kalah dengan Invari. Kalau Invari luasan 1 hektar lahan padinya 8,5 ton, itu berapa? Kemarin Pak baru dia 7 Pak. 7, mudah-mudahan bisa. Outputnya yang penting, hasilnya. Di akhir sambutannya, Bupati Sambas berharap Kecamatan Tebas dapat menjadi percontohan dalam meningkatkan produksi beras lokal untuk meningkatkan kedaulatan pangan di Kabupaten Sambas. Satono telah memerintahkan agar jajaran pemerintah di Kabupaten Sambas dapat mengkonsumsi beras lokal serta tokoh retail yang beroperasi di Kabupaten Sambas harus menjual beras produk lokal, tegas Satono. Wakil Ketua DPRD Ferdinand Solihin mengatakan bahwa program ini mendukung visi One Village One Product dan DPRD siap mendukung dan mensupport petani yang tentunya bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Sambas sehingga Sambas menjadi kabupaten yang berkedaulatan pangan sehingga petani lebih sejahtera. Kegiatan hal itu menjadi sebuah kegiatan bagaimana Sambas yang lebih berkemajuan. Ada salah satu program unggulan Pak Bupati yang namanya OPOP, One Village One Product. Harapan kita disampaikan melalui Dinas Pertanian, ada Pak Musanif, Pak Kadis. Dalam 1 tahun harapan ini bisa panen 4 kali. Panen 4 kali dengan umur rata-rata sekali panen kurang lebih 100 hari sekian. Sementara itu dikatakan Musanif selaku Kadis Pertanian bahwa program ini merupakan peningkatan dari penanaman 2 kali setahun menjadi 4 kali dalam setahun, sehingga kesinambungan beras di Kabupaten Sambas dapat terjaga. Selain itu, indeks pertanaman di Kabupaten Sambas baru 180. Sehingga dengan adanya program ini bisa meningkatkan indeks pertanaman di Kabupaten Sambas, serta mendukung visi One Village One Product dan mendukung ketersediaan beras lokal, tambah Musanif menjelaskan.
Di awal tahun ini, pemerintah Kabupaten Sambas menggelar tahapan Musrenbang RKPD tahun 2023 di tingkat kecamatan guna membahas tahapan dalam program pembangunan ke depan. Bupati dan Wakil Bupati Sambas langsung hadir dalam kegiatan Musrenbang di beberapa kecamatan di Kabupaten Sambas. Dengan dilaksanakannya Musrenbang diharapkan dapat menampung aspirasi serta masukan pembangunan dari stakeholder dan komponen masyarakat. Hal ini yang diungkapkan Bupati Sambas saat menghadiri Musrenbang tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Teluk Kramat Selasa 22 Februari 2022 yang sehari sebelumnya telah menghadiri kegiatan yang sama di Kecamatan Tebas. Pelaksanaan Musrenbang yang mengambil tempat di Aula Kantor Camat Teluk Kramat ini juga dihadiri oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sambas, Leri Kurniawan Vigo, Camat Teluk Kramat serta unsur Forkopimcam dan unsur desa sekecamatan Teluk Kramat. Camat Teluk Kramat Agustian saat membuka kegiatan ini dalam laporannya mengungkapkan bahwa dalam kegiatan Musrenbang kali ini, dirinya mewakili masyarakat desa yang ada di Kecamatan Teluk Kramat akan menyampaikan aspirasi prioritas kecamatan yang dipimpinnya di hadapan Bupati serta perwakilan OPD yang hadir. Bupati Sambas Satono yang dalam kesempatan ini berharap melalui forum musyawarah antar pemangku kepentingan yang membahas dan menyepakati langkah penanganan program kegiatan prioritas ini dapat menghasilkan usulan-usulan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Lebih lanjut, Satono juga mengharapkan kepada seluruh peserta Musrenbang agar berpartisipasi aktif dalam merumuskan program kegiatan prioritas kecamatan yang akan dimuat nantinya dalam dokumen perencanaan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian acara hari ini bisa menampung aspirasi-aspirasi serta masukan pembangunan dari seluruh stakeholder, seluruh komponen masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Teluk Kramat yang tersebar di 24 desa. Setelah menyampaikan sambutannya, Bupati Sambas yang didampingi Camat Teluk Kramat memberikan penghargaan kepada desa terbaik di Kecamatan Teluk Kramat yang telah membantu pemerintah dalam mewujudkan pembangunan di Kabupaten Sambas. Pemerintah Kabupaten Sambas kembali menggelar Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Tangaran tahun 2023 di Gedung Serbaguna Desa Simpang 4, Kecamatan Tangaran, Rabu 23 Februari 2022. Wakil Bupati Sambas Parwafi hadir langsung sekaligus memberikan arahan kepada peserta Musrenbang. Ikut hadir Camat Tangaran, perwakilan OPD Kabupaten Sambas, serta perwakilan desa sekecamatan Tangaran. Wakil Bupati dalam arahannya mengatakan Musrenbang adalah salah satu tahapan perencanaan pembangunan, akan tetapi harus disesuaikan dengan style perencanaan yang bermanfaat. Jangan jadikan Musrenbang hanya sebagai formalitas. Untuk itu, pemerintahan Satono Rofi mengingatkan harus ada program prioritas sesuai dengan visi misi daerah Kabupaten Sambas. Jangan jadikan itu hanya formalitas. Jangan jadikan itu formalitas, hanya memenuhi peraturan undangan. Langkah ini misalnya kesempatan kawan-kawan di desa merancang, nyampe ke kecamatan boleh ada. Itu harus mulai hari itu di tahun itu kebetulan. Tapi Musrenbang untuk jangan dikami Bupati Satono dan Wakil Bupati Robi, kita bersama ubah mindset, ubah cara berpikir kita dalam merencanakan pembangunan di kampung kita ini. Lebih jauh, Farwafi mengatakan bahwa rencana pembangunan Kabupaten Sambas harus dipadukan dengan CSR sebagai bentuk partisipatif, sehingga setiap pelaku usaha di Kabupaten Sambas dapat berkontribusi untuk membangun infrastruktur umum yang dapat dimanfaatkan masyarakat, mengingat CSR telah diatur oleh undang-undang dan harus berkelanjutan. Acara yang berlangsung selama 1 hari tersebut diakhiri dengan silaturahmi dan foto bersama. Bupati Sambas Satono mengingatkan wajib pajak di wilayahnya segera melaporkan surat pemberitahuan atau SPT tahunan 2021. Hal ini diungkapkannya saat dirinya melaporkan SPT tahunan di hadapan Ditjen Pajak dan KPP Pratama Singkawang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak yang Anda bayarkan ke negara
digunakan untuk pembangunan di Kabupaten Sambas. Saya Haji Satono, Sarjana Sosial Islam, Magister Hukum Bupati Sambas, menghimbau kepada seluruh wajib pajak di Kabupaten Sambas untuk segera melaporkan SPT tahunan PPH. Kenapa tunggu nanti kalau bisa lapor SPT hari ini? Sambas berkemajuan, pajak kuat, Indonesia maju. Bupati Sambas Satono mengingatkan wajib pajak di wilayahnya segera melapor surat pemberitahuan SPT tahunan 2021. Satono mengatakan pajak dari masyarakat sangat penting untuk kemajuan negara, termasuk Kabupaten Sambas. Menurutnya pelaporan SPT tahunan juga sudah semakin mudah karena dapat dilakukan secara online. Satono mengatakan telah melaporkan SPT tahunan secara online melalui e-filing dan menerima bukti penerimaan elektronik dari Ditjen Pajak. Menurutnya sejumlah pejabat di pemerintah Kabupaten Sambas seperti Wakil Bupati, Sekretaris Daerah beserta jajaran juga telah menunaikan kewajiban melapor SPT tahunan. Dia berharap para aparatur sipil negara di wilayahnya juga segera melapor SPT tahunan sehingga dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Satono kemudian menghimbau wajib pajak menyampaikan SPT tahunan lebih awal agar lebih nyaman serta menggunakan sistem online. Apabila mengalami kesulitan, wajib pajak juga dapat menghubungi DJP dan KPP Pratama Singkawang. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur batas akhir penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Sementara pada SPT tahunan wajib pajak badan, pelaporannya dilakukan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Wajib pajak dapat dilakukan pelaporan SPT tahunan melalui secara online, diantaranya melalui e-filing. Kepada wajib pajak yang baru terdaftar, pelaporan SPT tahunan secara online diharuskan memperoleh Electronic Filing Identification Number (EFIN) terlebih dahulu. Pemerintah daerah Kabupaten Sambas bersama pemerintah Kota Singkawang berkolaborasi rencana membangun gerbang batas antara Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas. Pembangunan gerbang batas rencana akan dibangun dengan ciri khas nuansa adat dan budaya masing-masing kabupaten kota. Pemerintah Kabupaten Sambas bersama Kota Singkawang berencana membangun gerbang batas antara Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas yang terletak di antara Kecamatan Selakau dengan Kecamatan Singkawang Utara. Gerbang batas yang dibangun ini juga merupakan salah satu visi misi pemerintah Kota Singkawang yang digaungkan Wali Kota Singkawang Cacume. Pembangunan gerbang batas yang terletak di antara dua kabupaten kota ini rencana akan dibangun dengan ciri khas nuansa adat dan budaya masing-masing kabupaten kota. Pemerintah Kabupaten Sambas, Bupati Sambas Satono bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Ferry Madagaskar, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sambas, mengikuti rapat koordinasi terkait rencana pembangunan gerbang batas Kabupaten Sambas dengan Kota Singkawang bersama Wali Kota Singkawang Cacume yang didampingi pejabat terkait di pemerintah Kota Singkawang di Aula Wali Kota Singkawang Selasa 22 Februari 2022. Bupati Sambas Satono menyampaikan pembangunan gerbang bersama Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang sudah didiskusikan sejak tahun lalu dan saat ini bisa ditindaklanjuti kembali. Satono mengungkapkan sekilas melihat gambar desain pintu gerbang sudah bagus dan sudah merangkul budaya Sambas. Satono berharap gerbang bersama antara Sambas dan Singkawang cukup satu gerbang, sehingga ada nilai kebersamaan antara Sambas dan Singkawang. Dan waktu sesingkat-singkatnya di tahun 2022. Sebenarnya ini sudah kita diskusikan ya Bu Wali ya, tahun lalu pasca pilkada dan saya berlatih di ruang bawah, di rumah dinas ya, di rumah dinas Bu Wali tahun 2021 kemarin. Ya kan, alhamdulillah bisa kita tayang kembali pada sore hari ini, mudah-mudahan lancar semua. Sekali lagi terima kasih banyak Pak atensinya untuk pembangunan gerbang yang luar biasa. Singkawang Sambas atau gerbang Singkawang Utara, nanti temanya harus ganti dong. Jadi biar ada kebersamaan. Ya, jadi ganti gerbang Singkawang Sambas. Iya.
Satono berharap pintu gerbang bersama ini dapat dibangun dan selesai pada tahun 2022. Bertempat di kantor Desa Lumbang, Wakil Bupati Sambas Farul Rofi menghadiri sekaligus menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa secara simbolik kepada perwakilan masyarakat penerima bantuan. Dirinya berharap bantuan ini dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Wakil Bupati Sambas Farul Rofi menghadiri penyaluran bantuan langsung tunai dana desa BLT-DD di Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kamis 24 Februari 2022. Acara yang berlangsung di kantor Desa Lumbang juga dihadiri Camat Sambas, Forkopimcam, Kepala Desa Lumbang, serta seluruh masyarakat Desa Lumbang penerima BLT-DD. Adapun jumlah penerima BLT-DD masyarakat Desa Lumbang yang akan disalurkan berjumlah 143 kepala keluarga. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Farul Rofi menyerahkan secara simbolis BLT-DD kepada perwakilan masyarakat sasaran penerima yang terdampak COVID-19 di Kabupaten Sambas. Saat memberikan sambutannya, Wakil Bupati Sambas Farul Rofi mengatakan bahwa masyarakat yang menerima bantuan BLT-DD ini benar-benar tepat sasaran. Maka dari itu, Rofi berharap apa yang diberikan oleh pemerintah desa untuk dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk keperluan sehari-hari. Rofi juga mengatakan bantuan yang diberikan ini adalah salah satu bentuk perhatian pemerintah bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Kepada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan, Rofi berharap jangan berkecil hati. Mudah-mudahan nanti terima manfaat itu bisa Bapak Ibu sekalian dimanfaatkan sebaik-baiknya. Cuma saya pasang itu pembisnis sudah balikan emas, sudah balikan TV, sudah balikan pulsa untuk untuk makan, beli obat boleh. Jadi kalau Allah letak berhenti itu kalau beratur TV dari pasang kan ibu Di akhir sambutannya, Rofi berharap kepada masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan serta segera untuk vaksin bagi masyarakat yang belum vaksin. Demikian informasi seputar Kabupaten Sambas kami sampaikan. Sampai bertemu lagi di Kominfo Sambas sepekan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian dan tetap update bersama channel YouTube Dinas Kominfo Sambas. Saya Sri Landari bersama kerabat kerja mohon undur diri dari hadapan pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan.